Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Vitaloka, NIM 859537959. Di sini saya akan melakukan praktik pada pembelajaran praktikum IPA PGSD semester 7. Yang akan saya lakukan yaitu praktik pada pencemaran lingkungan atau pengaruh air deterjen kepada berkecambahan kacang hijau. Sebelum saya melakukan praktik, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik ini. Saya akan menunjukkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik pencemaran lingkungan pengaruh air deterjen pada perkecambahan. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan 14 cup gelas yang sudah saya beri label. Yang 7 itu label 1 hingga label ke-7. Kemudian cup yang ke-7 itu ada reaksi 3,1 hingga botol kontrol. Kemudian selanjutnya ada sendok. Dan di sini juga ada deterjen, kemudian biji kacang hijau, dan juga ada kapas. Dan masih ada lagi air pump, dan ini adalah gelas untuk mengambil airnya. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan memasukkan deterjen pada gelas yang saya beri label 1 ya. Kemudian di sini saya akan menuangkan air ke dalam cup yang sudah saya isi deterjen. Untuk botol kontrol, di sini saya akan isi dengan air pump biasa yang tidak dicampur dengan deterjen. Kemudian saya akan memasukkan masing-masing kapas ke dalam gelas reaksi. Yang pertama ada gelas reaksi 3,1%. Kemudian di sini saya akan memasukkan biji kacang hijau. Saya akan memasukkan sebanyak 3 biji pada setiap gelas cupnya. Kemudian di sini saya akan menuangkan air deterjen yang sudah saya isi pada gelas label. Di sini untuk air yang deterjen dengan air yang kontrol atau pump itu saya bedakan sendoknya ya. Ini untuk air pump dan ini untuk yang deterjen. Saya akan memberikan 2 sendok air pada masing-masing gelas reaksi. Kemudian di sini saya akan masukkan 2 sendok air pump dengan sendok yang berbeda ya, pada biji kacang hijau. Untuk langkah berikutnya, di sini saya akan menutup masing-masing cup gelas reaksi dengan plastik. Di sini saya menggunakan plastik hitam ya. Ini saya sudah menutup seluruh cup gelas reaksi dengan plastik. Sekarang kita tinggal menunggu perubahan yang akan terjadi setelah penanaman biji kacang hijau di dalam cup ini. Di sini saya akan mengamati selama 24 jam dan 48 jam atau 2 hari pengamatan untuk melihat bagaimana proses pertumbuhan biji kacang hijau di dalam cup reaksi.
Saya akan mengukur di hari pertama setelah penanaman. Kita lihat bagaimana perubahan terhadap biji kacang hijau. Di sini saya akan menunjukkan hasil biji pada gelas reaksi 3,1%. Ya, belum mengalami perubahan sama sekali atau belum berkecambah. Kemudian pada gelas reaksi 6,25%, ini dia. Ada satu biji yang mulai mengelupas. Kemudian pada gelas 12,5%, ada satu biji juga yang mulai mengelupas. Dan pada gelas 25% atau reaksi 25%, ini semua biji mulai mengelupas kulitnya, tapi belum ada perkecambahan. Dan pada reaksi 50%, terlihat di sini biji kacang hijau yang satu masih belum ada perubahan dan yang dua biji mulai membuka kulitnya atau belum berkecambah. Kemudian yang reaksi 100% seperti ini juga, dua biji mulai mengelupas kulitnya atau belum berkecambah. Dan pada gelas kontrol ini yang dua sudah mengelupas semuanya dan yang satu masih mulai membuka kulitnya, dan ada satu yang sudah sedikit ada tunas. Untuk tunas atau kecambah itu 0,3 mm. 0,3 mm. Yang duanya belum ada kecambah ya. Nah, jadi ini adalah hasil hari pertama setelah penanaman pada setiap gelas reaksi. Masih terlihat yang sudah mulai berkecambah itu pada botol atau gelas kontrol. Nah, di sini saya akan menutup kembali gelas reaksi untuk melihat perubahan yang akan terjadi di hari kedua atau besok selama 48 jam. Kemudian di sini saya akan menyimpan kembali gelas reaksi ini dan saya akan membukanya di hari kedua atau setelah 48 jam untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada gelas reaksi atau biji kacang hijau di dalamnya. Di sini saya akan melakukan pengukuran di hari kedua atau setelah 48 jam pada praktik pencemaran lingkungan pertumbuhan biji kacang hijau. Ini saya akan menunjukkan pada biji kacang hijau yang terdapat pada gelas kontrol. Di sini, dari ketiga biji sudah mengalami perkecambahan. Kemudian saya akan mengukur berapa panjang dari kecambahnya. Untuk biji yang pertama, pada gelas kontrol, saya akan mengukur perkecambahan pada biji pertama di gelas kontrol itu 0,3 mm. Kemudian biji yang kedua masih sama pada gelas kontrol, yaitu 0,2 mm. Kemudian botol kontrol yang biji ketiga di sini 0,2 mm. Berikutnya, di sini saya akan melakukan pengukuran pada biji kacang hijau dari gelas reaksi 100%. Ada satu biji kacang hijau yang sudah berkecambah. Saya akan mencoba mengukurnya dengan ukuran 0,2 mm. Kemudian dua biji yang lainnya itu masih proses, atau yang satu masih dalam bentuk biji dan yang satunya masih proses pembukaan kulit atau belum ada perkecambahan. Dan di sini saya akan melanjutkan pada biji kacang hijau di gelas reaksi 50%. Dari ketiga biji itu ada satu biji yang masih dalam bentuk kacang hijau, belum mengalami perubahan atau belum berkecambah. Kemudian yang dua biji, ini yang satu mulai berkecambah. Saya akan mengukurnya di gelas reaksi 50%. Itu ada 0,3 mm. Kemudian untuk biji yang ketiga itu masih dalam proses pengelupasan kulit atau belum timbul kecambah. Dan saya lanjutkan pada gelas reaksi 25%. Di sini ketiga biji sudah mengalami pengelupasan, namun baru ada satu biji yang mulai
muncul kecambahnya atau masih sedikit ada kecambahnya. Yang dua belum mengalami perkecambahan. Untuk satu biji yang mulai berkecambah itu dengan ukuran 0,2 mm. Dan ini kedua biji yang lainnya masih dalam proses pengelupasan kulit atau belum ada perkecambahan. Kemudian saya lanjutkan pada gelas reaksi 12,5. Dari ketiga biji yang saya tanam atau yang saya masukkan ke dalam gelas reaksi itu belum mengalami perkecambahan atau masih dalam bentuk kacang hijau semula. Ya, belum ada proses atau tanda-tanda perkecambahan. Masih seperti awal mula. Dan saya lanjutkan lagi pada gelas reaksi 6,25%. Dari ketiga biji, ada satu biji yang sudah mengalami proses pengelupasan kulit, tapi belum ada kecambah. Masih tanda-tanda akan berkecambah. Dan dua biji yang lain maksudnya, itu masih belum ada perubahan, belum mengelupas dan belum berkecambah. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan memperlihatkan pada gelas reaksi 3,1%. Dari ketiga biji, itu belum mengalami perubahan sama sekali. Artinya, ketiga biji ini masih dalam bentuk kacang hijau semula atau masih sama dengan awal mula, belum ada perubahan pengelupasan kulit ataupun perkecambahan. Nah, jadi itulah tadi proses pengukuran di hari kedua atau setelah 48 jam dari penanaman biji kacang hijau pada praktik pencemaran lingkungan. Dari praktik video pencemaran lingkungan ini dapat saya simpulkan bahwa air deterjen dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan biji kacang hijau tidak dapat tumbuh atau mengalami kematian. Itulah yang dapat saya sampaikan dari praktik pencemaran lingkungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.